Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Fakih Priambudi dari program studi S1 Teknik Mesin dengan NIM 24051460918 dari kelas L15 Pendidikan Pancasila dan dosen pengampu oleh Ibu Waude Yunia Silvia Riza. Ya, jadi di sini saya akan mereview buku tentang pendidikan Pancasila, yaitu bukunya seperti ini. Dengan judul Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, yang ditulis oleh Prof. Mr. Sudirman Karto Hadipurodjo dengan penerbit Gatra Pustaka dengan jumlah halaman sebanyak 432 dan kategorinya sebagai filsafat, politik, dan ideologi. Ya, selanjutnya gambaran umum buku dari buku ini membahas Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang bahwasannya Pancasila sendiri bukan sekedar dokumen sejarah atau teori politik, tetapi merupakan pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, untuk ringkasan isi buku ini sendiri, yang pada bab pertama sendiri itu berisi tentang sejarah lahirnya Pancasila. Bab ini mengulas proses panjang perumusan Pancasila oleh para pendiri bangsa, terutama dalam sidang BPUPKI, yaitu Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Terus di dalamnya terdiri beberapa tokoh penting yang berperan dalam perumusan ini, di antara lain yang pertama ada Soekarno yang mengusulkan dasar negara dalam pidato pada 1 Juni 1945. Terus yang kedua itu ada Muhammad Yamin ya dengan konsep 5 asas dasar negara, dan yang ketiga ada Soepomo yang menekankan asas integralistik dan persatuan. Bab ini juga menjelaskan bagaimana akhirnya Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh PKKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Untuk selanjutnya pada bab 2 sendiri membahas makna dan nilai-nilai Pancasila. Setiap sila dalam Pancasila memiliki makna yang dalam bagi kehidupan bangsa Indonesia. Buku ini menjelaskan arti dan implikasi dari masing-masing sila. Contoh yang pertama itu adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kepercayaan kepada Tuhan. Terus yang kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan pentingnya keadilan sosial, hak asasi manusia, dan moralitas dalam kehidupan masyarakat. Terus yang ketiga ada persatuan Indonesia, yang dimana menekankan pentingnya rasa kebangsaan, persatuan, cinta tanah air, dan lainnya. Terus yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mencerminkan prinsip demokrasi, musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dan yang kelima terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menggambarkan cita-cita kesejahteraan dan keadilan dalam aspek ekonomi dan sosial. Terus selanjutnya ada bab 3 sendiri membahas tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara, di mana Prof. Mr. Sudirman Karto Hadipurodjo memberikan contoh bagaimana Pancasila diterapkan dalam berbagai bidang. Yang pertama, dalam pendidikan, Pancasila diajarkan dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi sebagai mata pelajaran wajib. Terus yang kedua ada hukum dan pemerintahan, di mana Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan disusun berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Terus yang ketiga ada ekonomi, di mana konsep ekonomi kerakyatan dan koperasi mencerminkan nilai sila kelima tentang keadilan sosial. Terus yang keempat ada sosial dan budaya, di mana Pancasila menjadi pedoman dalam menjaga keberagaman dan kebinekaan dalam masyarakat Indonesia. Baik, selanjutnya yang keempat itu ada membahas tantangan dan mengamalkan Pancasila, di mana meskipun Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, namun penerapannya menghadapi berbagai tantangan. Antara lain, yang pertama globalisasi yang membawa nilai-nilai asing yang kadang bertentangan dengan Pancasila.
Terus yang kedua ada radikalisme dan ekstremisme yang bertentangan dengan semangat persatuan dan toleransi dalam Pancasila. Terus yang ketiga ada korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN menghambat keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Terus yang keempat ada perubahan sosial akibat teknologi dan modernisasi yang bisa mengikis nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan. Dalam buku ini Prof. Mr. Sudirman Kartohadiprodjo menegaskan bahwa untuk menghadapi tantangan ini, generasi muda harus memiliki pemahaman yang kuat tentang Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin segitu saja isi review dari buku Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia yang terdiri dari 4 bab. Selanjutnya, saya akan memberikan kekurangan dan kelebihan buku ini. Untuk dari kelebihan buku ini ditulis oleh seorang ahli hukum dan akademika berpengalaman sehingga isinya berbobot dan terpercaya. Terus menggunakan pendekatan sejarah, filosofis dan praktis dalam menjelaskan Pancasila. Terus relevan dengan kondisi sosial politik Indonesia. Terus menyajikan contoh nyata implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama dari buku ini itu menggunakan bahasa akademis yang mungkin sulit dipahami oleh pembaca awam. Terus yang kedua, kurang menyoroti perspektif kritis terhadap tantangan dan perdebatan seputar Pancasila. Selanjutnya, saya akan memberi kesimpulan dan rekomendasi dari buku Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia yang ditulis oleh Prof. Mr. Sudirman Kartohadipuro, di mana buku ini bacaannya sangat penting bagi siapa yang ingin memahami lebih dalam tentang Pancasila sebagai dasar ideologi negara kita, yaitu Bank Indonesia. Buku ini sendiri sangat cocok untuk mahasiswa, guru, akademisi, dan masyarakat umum yang ingin mempelajari sejarah, nilai-nilai, serta penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut saya buku ini sangat recommended untuk dibeli bagi kalian yang ingin memperdalam tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, mungkin segitu saja dari saya tentang isi review buku Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kata yang kurang berkenan atau sulit dipahami. Mohon maaf yang selebar-lebarnya. Saya Agung Fakih Priyambudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.